Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arlianti, kemudian Cahya Arinda Mutia, Lydia Mahwid Maulani, dan Siti Raihana. Di sini kelompok 1 akan membawakan materi dengan judul Welcoming Teacher. Pendidikan inklusif. Pengertian pendidikan inklusif istilah pendidikan inklusif atau pendidikan inklusif merupakan kata atau istilah yang dikembangkan oleh UNESCO berasal dari kata education for all yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa kecuali. Pendidikan inklusif juga bisa dikatakan sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman sesuainya. Sampel Sipin dalam ONEL 1994. Yang selanjutnya, pendidikan inklusif hanya merupakan salah satu model penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Adapun model dan perbedaannya, yaitu yang pertama sekolah segresi, di mana sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Yang kedua, sekolah terpadu, yaitu sekolah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Kemudian yang ketiga, sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya. Semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kependidikan, sistem pembelajaran, sampai pada sistem penilaiannya. Yang selanjutnya, pendidikan inklusif hanya merupakan salah satu model penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Adapun model dan perbedaannya, yaitu yang pertama sekolah segresi, di mana sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Yang kedua, sekolah terpadu, yaitu sekolah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Kemudian yang ketiga, sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya. Semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kependidikan, sistem pembelajaran, sampai pada sistem penilaiannya. Materi selanjutnya, sistem pendukung atau support system dalam pendidikan inklusi. Beberapa sistem pendukung yang perlu guna memperlancar model pembelajaran pendidikan inklusif melalui program pendidikan diindividualisasikan. Yang pertama, sekolah dan guru ramah. Sekolah ramah, welcoming school, dan guru yang ramah atau welcoming teacher merupakan syarat utama dalam mengembangkan model layanan pembelajaran pendidikan inklusif melalui program pembelajaran yang diindividualisasikan. Sekolah dan guru ramah adalah sekolah dan guru yang tidak diskriminatif terhadap kondisi kecerdasan, fisik, sosial, emosi, kepercayaan, ras atau suku, golongan keyakinan, serta memahami dan menerima keberagaman, mengutamakan pengembangan potensi siswa sesuai dengan bakat, minat, dan karakteristiknya. Dan yang kedua, ada pusat sumber, resource center, dan sarpras.
Sekolah ramah dan guru ramah sebagai syarat utama layanan pembelajaran pendidikan inklusif melalui program pengajaran yang diindividualisasikan. Pelayanan pembelajaran akan berjalan semakin mulus apabila didukung oleh pusat sumber yang dapat membantu memberikan bantuan teknis kepada sekolah. Di dalamnya ada anak berkebutuhan khusus. Tugas dan fungsi pusat sumber adalah menyediakan guru pendidikan berkebutuhan khusus yang profesional yang disebut sebagai guru kunjung atau itinerant teacher. Kemudian ada konsep welcoming teacher. Welcoming teacher merupakan paradigma pendidikan inklusi yang muncul dan menjadi salah satu elemen pendidikan inklusi di mana selain memiliki kompetensi guru juga harus mempunyai predikat welcoming teacher. Welcoming teacher dimaknai sebagai guru yang ramah. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjadi welcoming teacher. Yang pertama, guru harus mengetahui kondisi fisik maupun psikis peserta didik, termasuk kesehatan, intelijensi anak, sifat atau karakter anak, dan sebagainya. Yang kedua, guru yang penolong, bukan guru yang mudah memberikan hukuman atau punishment. Yang ketiga, guru yang tidak mempermalukan anak. Yang keempat, guru yang dapat mengatasi jika ada anak yang dipermalukan oleh anak lain. Yang kelima, guru yang empati terhadap hambatan belajar siswa. Yang keenam, guru yang segera mungkin berusaha mengatasi hambatan belajar siswa. Yang ketujuh, guru yang selalu memperhatikan perkembangan anak. Yang kedelapan, guru yang dapat menjalin hubungan baik dengan orang tua anak. Dan pihak lainnya. Nah, selain dari apa yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya tadi, pada slide ini akan dijelaskan terkait kompetensi lain yang harus dimiliki oleh pendidik di pendidikan inklusi, yaitu yang pertama adalah memahami visi, misi, dan tujuan dari pendidikan inklusif itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah memahami dan terampil dalam mengenali karakteristik dari anak-anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga adalah mampu dan terampil dalam melaksanakan asesmen, diagnosis, dan evaluasi bidang pendidikan dan juga pengajaran. Kemudian yang keempat adalah memahami, menguasai dari isi materi, dan terampil dalam mempraktekkan cara pengajaran. Kemudian yang kelima adalah memahami dan terampil menyusun perencanaan dan pengelolaan pembelajaran. Yang keenam adalah terampil dalam pengelolaan perilaku dan juga interaksi sosial siswa. Yang ketujuh adalah mampu mengadakan komunikasi dan juga kemitraan atau kolaborasi dengan berbagai pihak. Materi selanjutnya adalah peran welcoming teacher. Nah, terdapat sebuah pendapat, yaitu pendapat dari Mulyasa pada tahun 2011, yang beliau ini menyatakan bahwa terdapat beberapa peranan guru di sekolah, yaitu diantaranya ada 5 peranan. Yang pertama itu adalah guru sebagai pendidik, yang kedua guru sebagai pengajar, yang ketiga guru sebagai pembimbing, kemudian ada guru sebagai pelatih, dan yang kelima yang terakhir adalah guru sebagai penasehat. Nah, jadi peran guru dalam melaksanakan program sekolah ramah anak sendiri itu harus disesuaikan kembali dengan prinsip-prinsip sekolah ramah anak itu sendiri. Nah, hal ini dapat dilihat dari mulai dihilangkannya budaya punishment yang tidak mendidik, kemudian tidak melakukan diskriminasi, baik itu yang dilakukan oleh guru maupun oleh sesama siswa sendiri. Nah, kemudian adalah tidak melakukan pembelajaran yang tidak nyaman. Jadi guru itu harus melakukan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan dengan mengajak siswa untuk belajar misalnya di luar kelas atau melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini. Nah, konsep pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang merepresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan
dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara. Nah, kemudian syarat utama dari layanan pembelajaran pendidikan inklusif itu yaitu adalah sekolah ramah atau welcoming school. Kemudian ada guru yang ramah atau welcoming teacher. Nah, welcoming teacher sendiri merupakan paradigma pendidikan inklusif yang muncul dan menjadi salah satu elemen pendidikan inklusi di mana selain memiliki kompetensi, guru juga diharuskan untuk mempunyai predikat welcoming teacher. Nah, welcoming teacher itu dimaknai menjadi guru yang ramah. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjadi welcoming teacher yaitu yang pertama, guru harus mengetahui kondisi fisik maupun psikis dari peserta didiknya. Termasuk itu dalam aspek kesehatan, intelijensi anak, sifat atau karakter dan sebagainya. Kemudian guru yang penolong. Jadi bukan guru yang mudah memberikan hukuman ataupun punishment. Kemudian guru yang tidak mempermalukan anak. Guru yang dapat mengatasi jika ada anak yang dipermalukan oleh anak lain. Kemudian ada guru yang empati terhadap hambatan belajar siswa. Kemudian guru yang sesegera mungkin berusaha mengatasi hambatan belajar dari siswanya. Kemudian guru yang selalu memperhatikan perkembangan anak, dan guru yang dapat menjalin hubungan baik dengan orang tua anak dan pihak lainnya. Kemudian ada beberapa peran guru di sekolah, di antaranya yaitu adalah guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, kemudian ada guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, dan yang terakhir adalah guru sebagai penasehat. Peran guru dalam melaksanakan program sekolah ramah anak sendiri itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip sekolah ramah anak. Hal ini dapat dilihat dari mulai dihilangkannya budaya punishment yang tidak mendidik, kemudian tidak melakukan diskriminasi baik yang dilakukan oleh guru maupun sesama siswa, kemudian melakukan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, dengan mengajak siswa misalnya untuk belajar di luar kelas ataupun memanfaatkan media-media pembelajaran yang ada, dan yang terakhir adalah melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Baik, sekian presentasi dari kami pada hari ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.